Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ariska dengan NIM 205211004 dari kelas 1A Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar ekonomi. Yang pertama mengenai pengertian ekonomi Islam, yang kedua menjelaskan tentang jenis-jenis dan juga perbedaan pemahaman ekonomi, dan yang ketiga permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang keempat kebijakan fiskal dalam Islam. Langsung saja kita simak materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Secara definisi, ekonomi Islam yaitu aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan juga empirikal baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kemudian, dasar hukum ekonomi Islam yang pertama berdasarkan pada Al-Quran. Al-Quran memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui." Selanjutnya, pada surat An-Nisa ayat 29, maka di ayat ini terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah atau kata lainnya yaitu suap. Selain itu, pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka dan rela merupakan salah satu bentuk muamalat yang halal. Kemudian, berdasarkan pada hadis memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Quran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain." Kemudian, ekonomi syariah memiliki 4 sifat. Yang pertama, kesatuan atau unity, dan yang kedua, keseimbangan atau equilibrium. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau free will, dan yang terakhir keempat, tanggung jawab atau responsibility. Al-Quran mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan juga komprehensif seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya yang ditujukan dalam kemaslahatan dan juga kepentingan bersama. Tujuan ekonomi Islam yang pertama yaitu memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua, nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Yang ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmatan seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam.
Selanjutnya di materi yang kedua, jenis-jenis dan juga perbedaan pemahaman ekonomi Islam. Jenis-jenis ekonomi Islam yang pertama yaitu syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama atau kongsi atau bersyarikat. Syarikah pada prakteknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa modal, uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh dua atau lebih. Yang kedua, yaitu mudharabah, yaitu akad untuk mengikat kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pemodal atau sohib al-mal dan pelaksana usaha atau mudharib. Akad mudharabah juga disebut bagi hasil bagi sebagian orang. Caranya dengan menentukan berapa persen bagian keuntungan yang akan diterima oleh dua pihak. Mudharibah wajib mengembalikan modal yang dipinjamkan dan membayarkan bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tenggang waktu atau masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Mudharabah wajib mengikuti aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, apabila pemodal menghendaki mudharibah untuk tidak menjual komoditas tertentu, misalnya akan tetapi tetap menjualnya, maka mudharibah menanggung resiko penuh atas modal yang dipinjamnya. Bagi pemodal atau sohib al-mal, ia menanggung resiko kehilangan modal yang ditanamnya. Aset yang dibeli menggunakan uangnya merupakan milik pemodal. Apabila mudharibah melanggar kontrak, maka mudharibah wajib menanggung resiko penuh untuk mengganti modal yang ia pinjam. Dalam akad mudharibah, besaran nominal keuntungan tidak ditentukan di awal perjanjian, akan tetapi porsi keuntungan atau persentase yang didapat yang ditentukan di awal. Kemudian, jual beli atau ba'al mudharabah adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan juga pembeli. Ayat pada Al-Quran terkait jual beli yaitu, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyari Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Beberapa akad yang ada dalam transaksi jual beli atau ba'al mudharabah. Yang pertama yaitu basamil ajil, yaitu transaksi jual beli dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsur. Hal ini dapat kita temukan pada pembelian kredit barang, semisal kendaraan motor, handphone, dan juga lain sebagainya. Yang tidak diperbolehkan pada transaksi ini adalah penambahan bunga yang naik turun, sehingga membuat harga jual naik turun selama proses angsuran. Akan tetapi, boleh untuk memberikan margin keuntungan tertentu di harga kontan yang disepakati di awal. Yang kedua, salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Semisal, seorang eksportir membeli mebel Jepara yang akan mengekspor mebel ke luar negeri dengan jumlah barang yang besar. Hal ini tentu akan memberatkan pengrajin mebel yang memiliki kapasitas produksi dan juga modal yang kecil, sehingga eksportir membayar di depan sebagai modal awal. Dan yang ketiga, istisna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan barang. Hal ini lazim kita temui dengan istilah cash on delivery untuk jual beli online.
Hal ini memiliki keuntungan untuk meminimalisir kerugian bagi pembeli akibat perbedaan spesifikasi barang yang disebutkan oleh penjual. Yang keempat, istijar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang. Ijaroh selanjutnya yaitu ijaroh, yaitu jual beli jasa dari benda atau sewa atau tenaga keahlian dengan dibayar sebagai upah. Hal ini kita temui ketika kita membayar upah buruh atau pegawai atau selepas kita menyewa barang atau properti tertentu. Dan yang terakhir, sarf, yaitu jual beli pertukaran mata uang antar negara. Hal ini karena adanya perbedaan mata uang yang dilakukan lintas negara. Akan tetapi, jenis transaksi yang perbedaan mata uang yang berlaku lintas negara diperbolehkan hanya transaksi today spot yang transaksi dilaksanakan hari itu juga, tanpa diberi heading atau lindungan nilai akibat dari penangguhan penyerahan. Selanjutnya, transaksi pemberian kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai peminjaman hutang atau penyelesaian dengan memberikan pemberian kepercayaan. Akad transaksi pemberian kepercayaan yang pertama yaitu jaminan atau kafalah atau damanah, yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain atau penjamin. Hal ini juga lazim terjadi pada ekonomi konvensional, di mana pemberian jaminan meyakinkan kreditur untuk memberikan pinjaman sebagai debitur. Yang kedua, gadai atau ran, yaitu menjadikan barang berharga yang nilainya setara atau lebih dari nilai pinjaman sebagai pinjaman yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan sebagai bayaran hutang jika kreditur yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi, akad ran tidak bisa dijadikan satu dengan akad wadiah, semisal menggandaikan perhiasan dan pada proses penggadaian dikenakan biaya tambahan atau simpanan karena hal ini termasuk riba. Yang selanjutnya yaitu pemindahan hutang atau hiwalah, yaitu pemindahan kewajiban atas pembayaran hutang kepada orang lain yang memiliki sangkutan hutang. Transaksi yang kelima yaitu titipan atau wadiah, yaitu akad di mana seseorang menitipkan barang berharganya kepada seseorang yang ia percayai dan memberikan biaya atas jasa simpanannya. Yang keenam, transaksi pemberian atau perwakilan dalam transaksi atau wakalah. Transaksi ini berupa pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi tertentu, semisalnya penyerahan rumah atau transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh manajer investasi yang dilakukan pada suatu bank kustodian. Hikmah transaksi syirkah. Yang pertama, menjalin persaudaraan secara universal untuk seluruh pemeluk agama apapun. Yang kedua, mewujudkan kesuksesan dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan. Yang keempat, memberdayakan angkatan kerja. Yang kelima, mendorong kemajuan pada peragam bidang. Yang keenam, menyelesaikan pekerjaan besar bersama atau kepentingan umat. Yang ketujuh, mengoptimalkan sumber daya alam dengan penggunaan yang bijak. Yang kedelapan, menjamin pemerataan kesejahteraan. Dan yang kesembilan, menjauhkan masyarakat dari praktik riba dan belenggu lintah darat. Perbandingan sistem ekonomi. Pembeda yang pertama yaitu ruh. Pada sistem ekonomi sosialis itu ada konflik, sedangkan Islam terdapat kerjasama. Sedangkan pada kapitalis adanya sebuah persaingan. Kemudian adanya Tuhan atau tidak. Pada sistem ekonomi sosialisme tidak ada.
Sedangkan pada sistem ekonomi Islam ada dan juga mengatur. Kemudian pada sistem ekonomi kapitalis ada tetapi tidak aktif. Hubungan ekonomi sosialisme yaitu sosialis proleta, sedangkan di Islam yaitu ealitarianisme, kemudian di kapitalisme yaitu individualisme. Perbedaan pada ruang waktu, sosialisme yaitu tertuju pada duniawi, sedangkan Islam dunia dan juga akhirat. Selanjutnya kapitalis itu juga duniawi. Perbedaan pemahaman pada sistem ekonomi konvensional yaitu pada perbedaan mekanisme pasar. Kemudian yang kedua perbedaan distribusi kekayaan, dan yang ketiga perbedaan perolehan keuntungan. Materi yang ketiga yaitu permintaan dan juga penawaran dalam Islam. Permintaan dalam perspektif Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah rokbar fil al-syai, yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun, ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal lagi thayyib. Aturan Islam melarang seseorang muslim memakan barang yang haram. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama yaitu keinginan atau selera manusia terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah, di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang, maka hal itu akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan barang tersebut semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, kualitas pembeli atau al-mu'awid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin tinggi kualitas masyarakat untuk membeli. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang itu tinggi, pendapatan semakin tinggi, kualitas masyarakat untuk membeli. Yang kelima, cara pembayaran atau tunai dan juga angsuran. Jika pembeli barang tersebut dengan transaksi tunai, biasanya permintaan lebih tinggi. Yang keenam, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan juga akan meningkat. Selanjutnya, macam-macam permintaan. Yang pertama, permintaan absolut, yaitu permintaan absolut merupakan permintaan terkait produk secara umum, baik dalam kemampuan membeli atau tidak. Yang kedua, permintaan efektif, yaitu permintaan terkait produk yang disertai kemampuan untuk membeli. Contoh permintaan, misalkan, Yusuf hendak membuka kedai gurame bakar. Oleh karena itu, dia harus membeli gurame. Tetapi, Yusuf harus membuat daftar belanja. Menurut daftar belanjanya, saat 1 kg harganya 50.000, Yusuf akan membeli 10 kg. Namun, ketika harganya naik menjadi 60.000, Yusuf akan membeli 5 kg. Kesediaan Yusuf untuk membeli gurame di tingkat harga tertentu ini merupakan contoh permintaan. Selanjutnya, penawaran. Penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Secara umum, tidak ada perbedaan antara teori penawaran konvensional dan juga Islam. Dalam perspektif Islam, landasan filosofis dan juga moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. Yang pertama, bahwa Islam memandang manusia secara umum sebagai konsumen atau produsen yang memiliki nilai kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya nikmat duniawi dan ekonomis. Yang kedua, norma-norma Islam selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan juga haram. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama biaya dan juga teknologi. Biaya dan teknologi adalah kedua konsep yang sangat erat
berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan juga jasa, mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, juga sistem ekonomi, dan jika di sistem ekonomi konvensional dalam operasional. Teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya adalah penggunaan robot dan juga komputer jika diterapkan pada teknologi baru dan lain sebagainya. Yang kedua, jumlah penjual. Jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka makin tinggi penawarannya. Yang ketiga, dugaan tentang masa depan. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barang akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya, penawaran kurang. Hal ini dilarang oleh Nabi karena dapat mengakibatkan harga di pasaran melonjak. Kondisi yang keempat, kondisi alam. Kondisi alam seperti terjadinya banjir, gempa bumi, dan juga lain sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang tertentu berkurang. Materi yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi dengan suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dan nilai organisasi, dimensi etik, dan juga sosial dalam pendapatan dan juga pengeluaran negara. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Instrumen kebijakan fiskal ekonomi Islam yang pertama yaitu pendapatan atau sumber penerimaan negara, terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah pertanian, usyur atau pajak perdagangan atau bea cukai, jazyah atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, ghanimah atau harta rampasan perang, khums, fai, khafarat, dan pendapatan lain yang bersumber pada usaha halal. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal di awal pemerintahan Islam. Yang pertama, pada peningkatan pendapatan nasional dan juga tingkat partisipasi kerja. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah melakukan perencanaan untuk memulai pembangunan masyarakat dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan muhajirin dan juga golongan ansor. Dalam aplikasinya menggunakan akad muzara'ah, musaqah, dan juga mudarobah. Yang kedua yaitu kebijakan pajak. Kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jazyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang ketiga, anggaran. Pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan juga efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Rasul melakukan kebijakan fiskal khusus berdasarkan dengan persaudaraan.
yaitu memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim yang kekurangan. Yang kedua, meminta peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan juga ganti rugi apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, meminta uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf. Yang keempat, menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslim. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Yang pertama, ziswah, yaitu singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapat atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariat Islam, guna diberikan kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan juga wakaf merupakan pemberian sukarela yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Yang kedua, kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Yang ketiga, jazyah. Jazyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesehatan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara. Yang keempat, khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang. Yang kelima, usyuf. Usyuf adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Yang keenam, pinjaman. Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder tanpa adanya bunga. Yang ketujuh, penerimaan lain. Adanya kafarat atau denda, warisan, kalalah atau orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris. Kaidah-kaidah kebijakan belanja pemerintah. Yang pertama, pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah. Yang kedua, menghindari maslahah atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbangkan melakukan pembenahan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, kaidah al-ghoir bil al-ghuni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Yang selanjutnya yaitu kaidah malayat yatimnu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa tunjangan oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya, kebijakan belanja umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Dasar-dasar pembelanjaan negara. Yang pertama, kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah. Yang kedua, kaidah efisien dalam belanja rutin yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Artinya tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaannya. Yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negaranya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Yang kelima yaitu prinsip komitmen
dengan skala prioritas syariah, dimulai dengan yang wajib, sunnah, mubah, atau daruroh, kemudian hajiyat, dan kamaliyah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.